Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kembali sama-sama kita lihat informasi terbaru terkait dengan Israel versus Hamas yang sudah berlangsung lebih dari 5 pekan ataupun mendekati 6 pekan ya. Dan tentu kita terus mengharapkan semoga di sana segera situasinya kembali kondusif ya, karena kasihan warganya kawan-kawan ya, ataupun Bapak Ibu semuanya. Dan karena itu di sini mari kita lihat dikatakan bahwa Israel tembus jantung Gaza. Ini hari ini kawan-kawan ya. Netanyahu kirim pesan untuk Hamas. Lalu kemudian di sini diuraikan bahwa Israel mengatakan bahwa pasukannya saat ini ya mulai beroperasi di jantung kota Gaza dan tengah memburu pemimpin Hamas yang terjebak di dalam bunker. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa penduduk Gaza mengatakan sebelumnya bahwa tank-tank Israel diposisikan di pinggiran kota Gaza. Markas Hamas di utara wilayah tersebut dan merupakan rumah bagi sekitar sepertiga dari 2,3 juta penduduknya sebelum terjadinya permusuhan. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi di sini katakan bahwa pihak dari Israel ini katanya sedang memburu ya pemimpin Hamas yang terjebak ya di dalam bunker. Nah itu dia Bapak Ibu. Lalu kemudian di sini lebih lanjut dikatakan bahwa Israel sebelumnya mengatakan pihaknya ya telah mengepung kota Gaza dan akan segera menyerangnya untuk memusnahkan pejuang Hamas yang menyerang kota Israel ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi di sini dikatakan bahwa Menteri Pertahanan Israel ya Yoav Galan mengatakan tentara Israel beroperasi di jantung kota Gaza. Ya pemimpin paling senior Hamas di Gaza Yahya Sinwar ya diisolasi di bunkernya, kata Galan dalam konferensi pers yang disiarkan itu. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi ini yang sedang diburu oleh pihak Israel ya. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa pasukan IDF ya militer Israel datang dari utara dan selatan. Mereka menyerbu dengan koordinasi penuh antara pasukan darat, udara, dan laut. Jadi ini Bapak Ibu semua, ini memang pengepungan total ya yang dilakukan oleh pihak Israel untuk memburu Hamas ini di kota Gaza Bapak Ibu ya. Dan mari kita lihat lagi di sini katakan bahwa mereka bermanuver dengan berjalan kaki, kendaraan lapis baja dan tank ya bersama dengan insinyur militer dari segala arah, dan mereka memiliki satu target yaitu teroris Hamas di Gaza. Nah, Bapak Ibu semuanya kalau kita perhatikan, jadi memang Israel ini sangat bertekad ya ataupun sangat berkomitmen untuk menuntaskan apa yang mereka sampaikan beberapa minggu yang lalu yang melalui Perdana Menterinya, yaitu membumi hanguskan Hamas. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi memang situasi di sana benar-benar sangat mencekam sekali ya. Lalu kemudian juga lebih lanjut di sini katakan bahwa dia mengatakan bahwa di bawah kota terdapat terowongan ya berkilometer katanya yang membentang di bawah sekolah dan rumah sakit dan merupakan gudang senjata ya, ruang komunikasi dan tempat persembunyian para militan. Jadi Bapak Ibu semuanya, satu hal yang sedang menarik sebenarnya diperbincangkan di ruang publik ya, bahwa bagaimana Israel bisa menemukan itu ya. Ya, ada teknologi apa yang mereka gunakan untuk menemukan apa namanya situasi ataupun terowongan Hamas yang berada di bawah fasilitas publik itu ya. Lalu kemudian lebih lanjut di sini dikatakan bahwa ya kota Gaza dikepung, beberapa beroperasi di dalamnya, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya disampaikan bahwa kami meningkatkan tekanan terhadap Hamas setiap jam katanya. Jadi ini Bapak Ibu ya, setiap jam, setiap hari ya. Sejauh ini kami telah membunuh ribuan teroris baik di atas maupun di bawah tanah. Nah ini penjelasan dari pihak Israel kawan-kawan ya, disampaikan oleh Perdana Menterinya. Lalu lebih lanjut lagi dikatakan bahwa militer Israel mengatakan ya, militan Hamas menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel dari rumah sakit terdekat ya. Dan tentara menemukan senjata disembunyikan di sebuah sekolah di Gaza Utara. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, beberapa waktu belakangan ramai sekali ya opini juga terkait dengan Hamas ini disebut-sebut ya menggunakan warga ataupun fasilitas biasa ya, fasilitas publik sebagai tameng mereka dari serangan balik Israel ya. Ya ini dia Bapak Ibu. Lalu kemudian lebih lanjut di sini katakan bahwa salam sayap ya, sayap militer Hamas yang telah menguasai daerah kantong kecil dan padat penduduk itu selama 16 tahun. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang situasinya benar-benar sudah sangat mencekam sekali ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, ini dia ya. Jadi Bapak Ibu ya, di sini juga dikatakan bahwa ini merupakan 1 bulan penuh ya pembantaian, penderitaan yang tiada henti ya. Pertumpahan darah, kehancuran, kemarahan, dan keputusasaan disampaikan oleh apa namanya hak asasi PBB ya. Jadi Bapak Ibu semua memang tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang sudah terjadi, yang sudah berlangsung di sana selama lebih ya
dari 5 pekan ini itu telah memunculkan banyak opini, banyak reaksi di tengah-tengah masyarakat ya, dan kemudian Bapak Ibu semuanya bahkan di tengah-tengah bangsa kita sendiri ya, sudah ada yang melakukan aksi demonstrasi, sudah ada yang melakukan aksi apa namanya di dalam uraian itu kawannya disebutkan ada aksi damai ya dan segala macam kawan-kawannya ya, dan ada yang mengecam Israel ya. Dan memang umumnya kalau di tengah-tengah masyarakat itu kecamannya adalah kepada Israel kawan-kawannya. Bahkan beberapa jam yang lalu saya coba kasih tahu dulu ya. Ini disebutkan katanya Mahfud MD ya, Mahfud MD doakan Israel ya, doakan Israel katanya teman-temannya, doakannya. Nah, di sini dikatakan bahwa ya, oke teman-temannya, ini dia ya. Mahfud MD doakan Palestina ya, Indonesia mengutuk keras apa namanya Israel ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya sebentar kawan-kawannya. Ini dia ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba kasih tunjuk dulu teman-teman, karena tadi ada yang ini ya, ada yang bahas mengenai Israel kawan-kawan ini didoakan ya. Mahfud MD doakan Israel ini ya. Sebentar kawan, saya coba kasih tunjuk ya. Oke, ada satu tadi Bapak Ibu ya yang membahas mengenai doa Mahfud MD ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Oke, sebentar saya coba kasih tunjuk dulu seperti yang. Oke, sebentar kawan-kawannya, sebentar. Dan tadi pagi ada saya lihat kawan-kawannya, ya, Mahfud MD doakan Israel ya. Oke teman-teman, Mahfud MD, sebentar kawan-kawannya. Ya, coba kita lihat dulu ya. Oke, seperti ini. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Ini dia teman-temannya, ini dia ya. Ini kutipannya Bapak Ibu ya, ini dia. Ya, oke, di sini katakan ya Allah ya, hancurkanlah kekuatan jahat orang-orang Yahudi dan Israel sampai mereka menyadari untuk membangun perdamaian di muka bumi ini. Itu dia Bapak Ibu ya. Ini ramai sekali kawan-kawan yang beberapa jam belakangan juga saya lihat itu ada yang membahasnya Bapak Ibu ya. Tetapi kenapa saya mau menyampaikan ini? Inilah reaksi ya, inilah reaksi, inilah berbagai opini, berbagai tanggapan yang terjadi ya di ruang-ruang publik ya, sebagai respon, sebagai reaksi atas apa yang sudah berlangsung di sana, Israel versus Hamas kawan-kawan ya. Ini kita selalu mengingatkan Bapak Ibu ya, apa yang sedang terjadi di sana adalah Israel versus Hamas, bukan versus Palestina ya. Jadi jangan sampai kita juga terbawa pada opini-opini yang dikembangkan oleh beberapa pihak mengenai bahwa seolah-olah apa yang sedang terjadi di sana adalah mengenai Israel versus Palestina. Bukan itu kawan-kawan ya, yang sedang terjadi di sana adalah Israel ya, apa namanya, melawan Hamas kawan-kawan ya. Saya coba kasih tunjuk dulu ya. Israel ya. Oke, seperti yang Bapak Ibu kawan-kawan semua bisa lihat ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Ya, oke teman-teman ya. Jadi dikatakan bahwa Israel ini tembus jantung Gaza teman-teman ya. Netanyahu kirim pesan untuk Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang situasinya semakin mencekam ya, dan ini kalau kita perhatikan memang pihak dari Israel sudah sangat bertekad ya. Mereka ini bertekad sekali kawan-kawan ya. Makanya tidak heran dalam forum yang beberapa 1 minggu yang lalu ya, pihak dari Israel kan secara tegas ya menolak, tidak mau berdamai ya dengan pihak Hamas yang mereka tidak mau melakukan gencatan senjata ya. Jadi mereka tetap pada apa yang sudah disampaikan ya Perdana Menterinya beberapa minggu yang lalu ya, sekitar 1 minggu pertama kawan-kawan, pekan pertama ya, pada serangan Hamas kepada pihak Israeli yang ramai sekali ya diperbincangkan di ruang publik, yang juga ya tidak bisa dipungkiri bahwa telah menewaskan ya, telah menjadikan warga Israel banyak menjadi korban Bapak Ibu ya. Dan sekarang karena Israel sudah melakukan serangan-serangan balik, tidak bisa dipungkiri juga ya, masyarakat biasa, warga biasa, terutama mereka yang tidak mau terlibat atas situasi ini, ya Bapak Ibu juga ada yang menjadi korban ya. Bahkan saya perhatikan itu kawan-kawan, wah kasihan sekali ya. Itu sebabnya kadang-kadang saya heran ya, kenapa ada orang yang kemudian bisa memuji Hamas ya, memuji Hamas atas serangannya. Kan akibatnya begini kawan-kawannya, situasinya kan menjadi mencekam seperti ini. Coba kalau beberapa minggu yang lalu itu ya, pada tanggal 7 Oktober Hamas tidak melakukan serangan, apakah situasi seperti ini terjadi? Ya tentu tidak kawan-kawannya, karena apa yang sedang berlangsung itu sebagai reaksi ya, tanggapan dan kemarahan Israel atas Hamas kawan-kawannya. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa pihak dari Israel sudah tembus jantung Gaza. Jadi teman-teman di sini sangat jelas ya. Lalu kemudian lebih lanjut, bahkan ya pihak Israel ini kan secara tegas ya sedang memburu ya pemimpin Hamas yang terjebak di dalam bunker. Nah, entah bagaimana pihak Israel mendeteksi dan mengetahui itu kawan-kawan, tapi memang mereka punya teknologi yang canggih ya untuk mendeteksi musuhnya, sehingga mereka bisa tahu ya bahwa pemimpin Hamas ini sedang terjebak ya dalam bunker. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Wah, saudara-saudara sekalian, situasinya benar-benar sangat mencekam di sana ya.
Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan Bapak Ibu semua, yang paling kasihan itu adalah masyarakat ya. Yang paling kasihan itu adalah warga biasa ya, yang sebenarnya mereka ini ya utamanya lebih berfokus mengurusi hidupnya mereka ya. Apa namanya? Ini dia teman-teman ya. Ini apa namanya ya, para pasukan Israel ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Pasukan Israel yang memasuki Gaza teman-teman, itulah situasinya ya. Jadi sekian Bapak Ibu semuanya informasi terbarunya terkait dengan apa yang sedang terjadi di sana, dan tentu ya kita mengharapkan ya semoga segera ada kedamaian di sana, dan mari terus kita lihat dan bijaksana menerima ya, mempercayai informasi-informasi yang beredar juga, karena memang kita mesti waspada kawan-kawannya, karena banyak banget informasi-informasi yang disajikan di ruang publik itu kadang-kadang yang nggak benar Bapak Ibu ya, yang nggak benar, dan banyak sekali yang memang penyampaian dan uraian-uraiannya adalah berpihak kawan-kawannya, tidak berimbang ya. Oleh karena itu mari juga kita bisa mengakses informasi-informasi yang dari luar ya, tidak hanya terbatas pada apa yang ada dalam negeri, supaya kita bisa mendapatkan informasi berimbang dan ya informasi yang objektif kawan-kawannya, yang apa adanya, bukan yang ada apanya. Nah itu dia ya. Jadi sekian, mari terus juga berikan perhatian terkait dengan dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita, karena itu juga penting Bapak Ibu ya. Bahkan di atas segala sesuatunya tentu kepentingan bangsa kita jauh lebih utama ya. Jadi mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran. Salam damai bagi kita semua.